banget dengan anak-anak yang memang luar biasa sekali, luar biasa. Karena ya zaman seperti ini nggak mudah ya. Seluruh biaya-biaya itu cukup mahal. Tapi dengan berkat yang daripada Tuhan, 4 orang anak kita percaya bahwa Tuhan akan persiapkan juga untuk segala sesuatunya. Nah, ini juga apa namanya judul hari ini How to Start Zero, ya kan, dari zero, ya kan, to top 1%. Nah, ini nih luar biasa banget. Ini saya alamin teman-teman ya. Bagaimana saya sempat mengalami bukan zero lagi malah ya, dari minus gitu ya. Tapi luar biasa memang kita harus bisa gercep gitu ya. Gercep melihat peluang yang ada. Nah, mungkin itu dulu perkenalannya Kanis. Nanti kita Baik, lanjutkan. siap. Terima kasih Kak Trirum. Kalau Kak Trirum cerita tadi di minusnya, saya adalah saksi Kak Trirum minus. Apalagi Pome gitu ya. Saya pernah ketemu Kak Trirum itu di Bandung LOP gitu. Dari wajahnya itu udah bertransformasi banget dengan sekarang gitu ya. Kebetulan kan saya memang pekerjaannya passion for people development. Jadi melihat people berubah itu kelihatan loh dari wajahnya ya. Dulu datang ke Bandung, bener ya Kak Trirum ya. Pertama-tama masih agak-agak bingung gitu. Sekarang luar biasa, beliau jadi militan luar biasa ya. Jadi memang from minus bukan hanya zero gitu ya. To top 1%. Oke, kita mulai silakan Pak Yusuf next slide. Nah, ini teman-teman untuk NDO ini New Distributor Orientation itu ada beberapa langkah ya. Ada 8 langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman yang baru gitu ya. Mulai kalau lihat aja ini seperti sebuah lingkaran. Mana, Pi? Boleh tolong dong, Mas? Ya, jadi seperti sebuah lingkaran. Kadang-kadang nggak berurutan teman-teman ya, karena tiba-tiba bisa jadi kita lagi diam aja, rezeki datang, dia langsung beli gitu. Jadi nggak ada belum ada daftar nama, dia nggak ada di daftar nama kita, tiba-tiba langsung closing. Bisa jadi seperti itu. Tapi ini adalah putaran yang normal kalau teman-teman misalnya sudah memilih yang baru-baru ini untuk ikut fast track dan juga sebagai member baru menjalankan AFC dengan sangat serius. Kenapa? Karena fast track ini adalah program percepatan ya. Jadi dimulai dengan goal setting gitu. Nanti kita akan jelasin satu persatu ya. Kemudian ada daftar nama, kita harus bikin daftar nama ya. Mudah diucapkan tapi kadang-kadang tidak dilakukan. Kemudian 3 prospecting, kita mengundang, kemudian kita melakukan presentasi ya, bisa dibantu juga oleh leadernya, sangat bisa di sini karena kita kerjasama. Kemudian follow up, closing, hadir pertemuan dan AFC back office serta knowledge. Nah, kita mulai dari goal setting. Coba kita dengerin goal setting. Ini kan slide-nya, tapi kita dengerin gimana sih seorang Kak Trirum yang from minus tadi beliau bilang sampai mendapatkan impiannya. Ya, luar biasa. Silakan Kak Trirum. Ya, oke teman-teman. Jadi memang kita hari ini tuh bukan bukan bicara tentang teori ya, tapi bagaimana kita prakteknya langsung, bagaimana kita di lapangannya. Jadi lebih banyak mungkin saya sharing ya. Jadi untuk goal setting, memang awal-awal itu kita harus tahu kita ini di AFC ini mau ngapain gitu loh. Karena kalau kita nggak ada goalnya, kita istilahnya gini loh, kita kalau mau berjalan kita nggak tahu arahnya, kita nggak tahu tujuannya, itu kita nggak akan tahu arahnya gitu loh. Jadi tujuannya dulu yang harus kita tetapkan apa. Nah, awal saya join di sini memang saya kondisi dalam keadaan terpuruk, minus ya kan, karena apa namanya pandemi ya pada saat itu ya, dan proyek-proyek suami itu juga mengalami stuck gitu. Nah, sementara saya ibu rumah tangga ya kan, punya income dari satu sumber. Ketika sumber itu mengalami masalah, nah pasti semuanya juga akan terganggu. Nah, itu yang saya alami. Tapi kan so must go on. Hidup harus berjalan. Nggak bisa kita cuma meratapi, ya kan? Nah, dari situ saya juga ada permasalahan lain bahwa saya pas masuk masa pandemi itu saya mengalami berbagai macam keluhan gitu loh. Jadi dari segi ekonomi saya terpuruk, dari segi kesehatan pun saya mengalami berbagai macam keluhan yang sangat-sangat apa ya mengganggu sekali gitu loh. Pertama saya vertigo migrain, terus saya juga ada kista, terus saya juga ada
keluhan sendi. Jadi udah jatuh tertimpa tangga gitu loh. Nah, itu yang saya alami waktu itu. Tapi saya tahu kalau saya kondisi seperti ini aja saya nggak bisa menjalani hidup sementara anak saya 4, ya kan? Nah, satu-satunya jalan yang harus saya lakukan waktu itu adalah saya bangkit. Pertama kali saya harus sembuh dulu gitu kan. Nggak bisa saya sebagai namanya kita ibu ya, emak-emak itu di rumah itu memang jadi tiang di dalam keluarga. Kalau kitanya rapuh, kitanya terpuruk, itu keluarga tuh nggak akan bisa apa namanya berjalan gitu loh. Nah itu saya alamin gitu loh. Akhirnya sampai suatu saat saya harus bangkit. Nah ini yang saya alami dulu. Saya harus sembuh. Dari situ ketika saya sudah apa namanya mempunyai tekad untuk itu, apapun saya lakukan. Akhirnya saya melihat postingan ya Mak Pome waktu itu ya tentang produk nutrisi ini. Dan saya penasaran, saya tanya, bisa nggak buat keluhan saya? Terus coba aja, akhirnya saya coba. Nah, ketika saya coba dan saya ngalamin itu, akhirnya saya tahu, waduh, dan ternyata di sini ada bisnisnya. Nah, dari sini baru terbuka pikiran saya. Oke, saya harus sembuh dan saya harus bangkit. Saya harus punya tujuan. Apa tujuan saya di sini? Saya harus jadi tiang di dalam keluarga saya gitu loh, supaya tetap keluarga saya itu bisa berjalan perekonomiannya, ya kebutuhan-kebutuhannya harus terpenuhi itu. Jadi sesimpel itu tadinya saya menjalankan ini. Mau sembuh dan mau bangkit, perekonomiannya itu dibangkitkan, dipulihkan. Nah itu jadi untuk capai goal setting teman-teman itu kita nggak usah muluk-muluk gitu loh, tapi kita harus tahu dulu apa tujuan kita gitu loh. Dari situ baru kita bisa berjalan. Dan yang apa namanya, mungkin bisa slide-nya bisa diinin deh. Pengen berikut slide-nya. Ya, siap Kak Trirum. Nah, kita yang pasti kita ini pertama tentuin dulu goalnya ya. Nah, untuk dapat goalnya itu kita mesti tahu why-nya dulu. Kenapa kita ada di sini? Nah, untuk cari why itu kadang-kadang kita seadanya gitu loh. Seperti tadi awal-awal saya memang jalanin ini why-nya seadanya. Saya mau sukses gitu kan, atau saya mau perekonomian saya mau bangkit atau apa. Tapi nggak cukup di situ karena apa? Berjalannya waktu, kalau why-nya kita hanya sekedar itu nggak kuat. Jadi kalau kita menentukan why, jadi why ini dasar dari goal kita nanti gitu loh. Kita harus gali kedalaman why itu sampai 10. Saya ingat banget sharing-sharing dari apa namanya Dokter Luigi. Ya, gali why kita itu sampai 10 kedalaman gitu. Misalnya ya, kenapa kita ada di sini? Karena saya mau membalas kebaikan orang tua saya. Kenapa mau membalas? Karena orang tua saya punya impian. Kenapa punya impian? Karena saya mau bangkit dari kemiskinan. Kenapa? Kenapa? Nah, itu harus kita gali terus sampai dasarnya. Karena kalau kita tidak gali sampai ke dasarnya, ketika kita berjalan mencapai tujuan itu nggak akan gampang, akan ngadepin banyak masalah. Kalau kita nggak kuat, why-nya itu di tengah jalan itu percaya deh, kita akan rapuh gitu loh, akan menyerah gitu loh. Karena ya udahlah mungkin bukan di sini jalan saya gitu. Ya udahlah impiannya mungkin bisa saya capai di tempat lain gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi gali dulu why-nya. Seperti saya mau anak-anak saya supaya bisa kuliah. Ya nggak sampai di situ gitu. Ya kan, kalau gali lagi, kenapa harus kuliah? Supaya anak-anak saya nggak seperti saya gitu loh. Kenapa nggak seperti saya gitu kan. Jadi teman-teman harus gali yang kuat why-nya. Sampai beberapa kali ke dalam. Pertanyakan lagi. Itu yang pertama teman-teman. Nah setelah itu baru kita untuk berjalan tuh kita. Nah, ini pertama kali setelah kita join kan kita harus tahu gimana caranya. Oh, pertama kita harus apa namanya merekrut atau mensponsori orang. Setelah itu apa? Kita harus kalau kita ini kan bisnis ini jaringan ya, teman-teman ya. Kita jadi bukan jualan gitu loh. Jadi kita membangun membangun jaringan, membangun dasar gitu loh. Jadi kalau kita tahu
goal kita bahwa kita bukan hanya sekedar jualan, tapi kita membangun tim, membangun jaringan, kita akan tahu langkah-langkahnya. Pertama kita mensponsori. Yang mau kita sponsori itu berapa orang, itu harus kita bikin. Kemudian kita setelah disponsori apa? Ditemenin, dibina, ya kan, jalan bareng-bareng. Maka itulah yang mendasari saya kenapa saya apa namanya, karena saya memang serius jalanin di sini. Setelah saya merekrut orang atau mensponsori orang, saya pengen dia juga bisa bisa jalan gitu loh, ya kan. Kemudian apa? Nemuin tim-tim yang kuat gitu loh, jenderal-jenderal kita. Dari situ kita kemudian menduplikasi, membangun kebiasaan dan lain-lain. Nah, ini berjalannya waktu itu kita akan bisa lakukan kalau kita dari awal kita sudah tentukan settingnya seperti itu. Kira-kira kayak gitu, Mbak Anis. Mantap, oke Kak Trirum. Iya, saya sharing sedikit ya. Jadi betul yang disampaikan Kak Trirum ya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan goal setting itu kalau seperti sebuah pohon goal setting itu, maka yang penting dibangun adalah akarnya. Ya, akar itu adalah the big why. The big why nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Setiap orang itu berbeda, teman-teman. Ya, sampai teman-teman nggak bisa jawab lagi kenapa. Ya, kan Dokter Luigi itu bilang ada 10 atau 13 tergantung teman-teman begitu mentok nggak bisa jawab, itulah dasar the big why-nya. Ya, biasanya kalau udah ketemu itu akan nangis. Ya kayak Dokter Luigi itu pengen membalas kebaikan orang yang sudah sangat baik kepada orang tua dan keluarganya Dokter Luigi, begitu ketemu itu nangis. Dan kalau kita menemukan big why, ada namanya juga bisnis ya. Saya kan juga pebisnis. Jadi kalau ada bukan rintangan sih ya, kayak tantangan untuk naik level itu jadi kayak biasa aja. Misalnya kayak penolakan ya jadi sebuah makanan sehari-hari karena orang yang ditolak tuh ternyata akhirnya closing juga gitu ya pada saatnya gitu ya. Jadi the big way itu penting kalau misalnya saya mau cerita saya ya. Awal pertama kan kayak so simple banget ya. Beli produk karena pengen kayak Cieni gitu kulitnya. Cuma sesimpel itu aja ya. Terus loh kok apa ya kok produknya bagus banget karena saya pecinta produk akhirnya naiklah jadi diamond loh kok ada yang beli yang belum nawarin tahu-tahu ada eh, customer yang ngejar-ngejar saya beli 5 kali aduh nggak enak hati harus minta ke Medan akhirnya jadi stokis begitu jadi stokis ya Allah dipermudah lagi ketemu Karyana teman-teman tahu sendiri ya sampai materi Karyana aja saya geser berikutnya ya, karena teman-teman harus dapat basicnya. Ini kan Karyana sangat cepat, jadi dimudahkan begitu, barulah saya tanya big why-nya. Ya, ya Allah saya kan nih perusahaan konsultan saya jalan, kenapa saya harus di sini? Nah, seperti CNI karena saya Islam, CNI kan Kristen, jadi beliau mendapatkan apa ya, pokoknya dinasehati untuk waktumu di sini sudah habis gitu ya, CNI ya kamu mendapatkan tempat yang baru karena kamu akan memberikan berkat kepada orang lain. Nah, kalau saya melakukan sholat istiqoroh ya, jadi memang karena di perusahaan sebelumnya, perusahaan saya memang saya sudah menyampaikan bahwa komisarisnya Allah. Jadi kalau saya juga sudah memantapkan hati di AFC, pasti saya akan melibatkan Tuhan. Dan ternyata itulah yang dilakukan Pak Ernest. Pak Ernest tuh ya teman-teman tahu sendiri kan humble bukan ini perusahaan gue loh enggak AFC itu perusahaannya Tuhan ya walaupun kita berbeda keyakinan tapi ujungnya kan sama-sama gitu jadi ada yang jauh lebih kuat dari kita. Nah saran saya teman-teman temukan big why-nya sampai teman-teman menemukan Tuhan karena itulah yang paling kuat gitu dan pengalaman saya menjalankan bisnis melewati pandemi dengan revenue yang sama sebelum pandemi itu nggak ada pilihan ya dengan bagaimana kita semakin, kalau di Islam tuh semakin cinta kepada Allah dan Rasul. Semakin kita banyak berbuat kebaikan. Itu aja kuncinya. Kalau teman-teman lakukan itu, uang yang akan mengejar kita. Ya, itu yang saya tuh baru sadarin, loh, iya saya baru dikasih tahu apa Ko Budi, coba deh approach top leader MLM. Saya baru mikir, sudah ada berapa top leader MLM gitu ya yang join dengan saya ya. Jadi itu kayak magnet teman-teman ya. Misalnya tadi gampangnya karena saya pengen kulitnya seperti CNI. Kenapa sih pengen? Karena saya kan trainer, saya berbicara di depan umum. Kenapa saya trainer tuh begitu penting sih tampil di depan umum ya? Karena itu it's my passion, it's my life gitu ya kalau jadi trainer itu. Nah, terus saya sholat istiqoroh,
pilihannya AFC ini lebih bagus, suami saya juga sholat istiqoroh, ditanya lagi, kenapa harus AFC, buat apa? Kuncinya di perusahaan apapun yang saya jalanin, ya, saya akan semakin dekat kepada Allah, Rasulullah, dan semakin banyak berbuat kebaikan pada sesama. Karena itulah nanti teman-teman meninggal nggak akan ditanya, ya, berapa sih kamu di ranking apa, berapa uang yang kamu ciptakan, Tuhan itu tidak akan tanya itu. Ya, kebetulan saya lagi bikin achievement spiritual development program di konsultan saya, mengingatkan mereka untuk semakin dekat kepada Allah gitu ya. Terus sahabat saya bilang, aduh aku juga pernah bikin 3 tahun dan aku give up. Saya bilang, saya juga kadang-kadang give up bikin kayak gitu. Kadang-kadang juga give up untuk diri sendiri, kok ini nggak rajin lagi gitu ya. Tapi saya bilang begini, nanti lo kalau meninggal, ini karena temen ya, lo ntar kalau meninggal lo nggak akan ditanya perusahaan lo itu menghasilkan profit berapa. Tuhan itu menurut nggak akan tanya itu, walaupun gue bukan ustazah ya. Tapi Tuhan akan tanya, kamu sebagai pemilik perusahaan, kamu membawa orang-orang di dalam situ semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat pada Rasulullah, semakin baik nggak, semakin soleh nggak? Itu yang akan ditanya oleh teman-teman yang leader di AFC, ya. Kalau misalnya di sini kita ditanya sama Pak Niko, sama Pak Ernest itu adalah seputar itu. Tapi nanti kan teman-teman semuanya meninggal. Pertanyaannya akan berbeda teman-teman, ya. Jadi akan lebih senang kalau kita jadi busido, tapi kita adalah busido yang semakin dekat kepada Tuhan, semakin banyak berbagi kebaikan buat sesama. Itu, ya, itu akan membuat kita itu bergairah terus gitu ya. Next, walaupun kita lemas, tapi kita akan bangkit lagi. Ya, selanjutnya silakan. Nah, ini juga poin yang penting ya tentang daftar nama. Nah, kita lihat nih bagaimana seorang militan kayak Kak Trirum membuat daftar nama ya. Untuk teman-teman baru ini penting banget dilakukan. Silakan Kak Trirum. Oke, Mbak Anis. Jadi memang benar-benar setelah tadi kita menentukan goal settings kita berdasarkan why kita. Nah, langkah selanjutnya kan kita mau jalan nih. Mau jalan ini amunisi kita apa? Ya kan? Mau kemana? Siapa yang mau kita tuju? Nah, kita harus bikin, ini harus ya, harus bikin daftar nama. Gitu loh. Jangan, wah udahlah yang ada di HP aja. Itu beda teman-teman. Ya, daftar list name yang ada di HP dengan daftar nama yang di sini itu teman-teman harus tulis. Jadi tulis pertama misalnya nih 100 daftar nama. Tujuannya apa nulis ini? Supaya teman-teman tahu yang mesti dituju, yang mau dihubungin itu siapa gitu loh. Kalau teman-teman hanya mengandalkan ya udah daftar nomor telepon aja yang ada di HP, itu nggak akan bisa teman-teman fokuskan gitu loh. Nah, teman-teman bikin daftar nama itu saya waktu awal itu bikin sekitar 200. Jadi yang di HP itu saya salin. Saya salin di kertas, di buku. Dari situ saya tentuin, wah ini saya kelompokkan gitu besar teman SMA, teman SMP, teman apa gitu loh. Bahkan yang keinget nama aja itu saya tulis dulu walaupun nggak ada nomor teleponnya gitu loh. Jadi siapa yang terlintas di dalam pikiran saya itu langsung saya tulis. Saya tulis itu bisa lebih dari 300-400 nama waktu itu. Yang ada kemudian tuh saya pilah-pilah, saya kategorikan gitu loh. Berdasarkan tadi misalnya teman SD, SMP, teman arisan, teman gereja, ya kan? Dan dari situ saya kalau kita kenal lebih dekat, nah itu kita pisahkan juga gitu loh. Jadi yang kita utamakan, yang kita hubungin itu yang kita tahu deket dulu gitu loh. Supaya apa? Kalau kita udah tahu lebih deket kan kita ngomong juga lebih enak. Jadi seperti itu ya. Teman-teman jangan sampai teman-teman mikir, wah ini nggak mungkin dibeli nih, orang dia juga istilahnya lagi nggak kerja ya kan, mana mungkin beli produk harga ini, jangan gitu loh. Jadi teman-teman jangan jangan membuat persepsi sebelum teman-teman melakukan. Pokoknya tulis aja. Siapapun yang teman-teman ingat, tulis daftar nama di list ya, di buku ya, supaya jangan ngandelin di HP. Karena kalau kita di buku, kita tahu yang sudah kita hubungin siapa, progresnya gimana. Nanti kita akan follow up lagi kapan dan bagaimana. Kalau di HP itu kadang-kadang udah kita hubungin, terus nanti seminggu, 2 minggu, kita lupa. Kemarin yang dihubungin siapa aja ya, gitu loh. Jadi teman-teman tulis daftar nama, terus nanti update gitu loh. Misalnya ingat lagi suatu saat, oh iya nih, Mbak Anis teman SMA nih, tulis gitu loh. Jadi nggak apa-apa,
apa namanya, bertahap. 100 nama dulu, kemudian nanti ingat lagi. Pokoknya setiap ingat teman-teman langsung tulis. Dan jangan teman-teman oh pilih-pilih gitu istilahnya. Oh ini enggak lah, enggak mungkin dah dia apa namanya gajinya juga kecil, nggak mungkin beli produk ini. Jangan pernah teman-teman underestimate gitu loh list name kita. Jadi teman-teman harus yakin dulu gitu loh. Nah, dari situ teman-teman bisa memprioritaskan mana yang harus dihubungi dulu. Waktu itu saya kadang-kadang merasa kesulitan, misalnya gini, aduh, berjalannya waktu saya kan udah sekitar 3 tahun ya di sini ya. Kadang-kadang kita gini, daftar nama yang udah kita punya 200 sampai 300 yang awal itu udah kita hubungin semua nih. Terus gimana lagi kita dapat daftar nama baru? Nah, sebetulnya banyak gitu loh. Teman-teman jangan merasa, aduh nggak kenal ini, nggak kenal itu. Jadi teman-teman kan punya medsos, ya kan? Ada Facebook, ada IG segala macam. Mungkin yang join di situ pun kita nggak terlalu deket. Nah, teman-teman mulai bangun hubungan di situ gitu loh, ya kan? Mulai catat, mulai belajar menyapa, mulai komen-komen segala macam. Nah, itu bisa jadi apa namanya? Masukan ke list name kita juga gitu loh. Jadi banyak banyak sekali yang bisa membuat kita menambah daftar nama kita. Misalnya juga ya arisan. Jadi mulai sekarang teman-teman harus mulai membuka diri untuk masuk dalam komunitas. Misalnya yang biasanya males pengajian, nah sekarang ikut pengajian. Bukannya ini ya, bukannya kita artinya gini loh, enggak, wow, mau ditarget nih semua, enggak gitu juga gitu loh. Tapi kan kita mulai membuka diri dong. Karena bisnis kita ini memang bisnis jaringan, berhubungan dengan orang gitu loh. Enggak bisa kita eksklusif. Enggak, aku apa namanya enggak suka begitu-gitu, enggak bisa. Jadi kita memang harus membuka diri. Mulai aktif di grup alumni, misalnya alumni SMA, SD, SMP, ya kan? Mulai aktif di situ. Apapun bisa, misalnya juga di senam, ya kan? Terlalu banyak lah kita bisa menambah daftar nama kita gitu loh. Jadi kalau dibilang oh daftar nama saya udah habis, nah itu artinya teman-teman kurang membuka diri gitu loh. Jadi teman-teman jangan apa namanya berkecil hati gitu. Aduh 1.000 nama saya udah hubungin semua gitu. Ya balik lagi, follow up lagi gitu loh. Yang sudah join mana, itu kita maintain gitu loh kan. Tim kita, yang belum mana kita follow up lagi gitu loh. Jadi teman-teman harus kreatif untuk daftar nama ini gitu loh. Nah, yang dihubungin mana? Nah, awal-awal aku ngubungin orang-orang yang terdekat di luar keluarga ya, karena keluarga begitu dikasih tahu udah apa namanya udah nolak duluan gitu loh. Dan kita jangan baper, kalau kita ngubungin orang-orang terdekat dan baper tinggal, makanya itu perlu kita daftar nama gitu loh. Jadi kita nggak bingung, waduh udah 10 orang nih mau ngubungin siapa lagi. Kalau kita punya list name kita next aja, next list yang selanjutnya, daftar yang selanjutnya gitu loh. Jadi teman-teman kalau punya daftar nama, teman-teman nggak akan bingung untuk follow up. Misalnya hari ini mau hubungin siapa. Tapi kalau teman-teman nggak punya daftar nama, nah itu yang membuat teman-teman akan bingung gitu loh istilahnya. Jadi kita udah punya track sebetulnya kalau punya daftar nama hari ini siapa yang mau kita hubungin 10 orang misalnya. Kanis, awal-awal aku join di sini, sehari itu aku bisa sampai 30. 30 dicolek. Betul, bukan dicolek, tapi saya WA gitu. Karena waktu itu kan kita pas PPKM ya. Jadi hanya bisa melalui medsos dan apa namanya di WA. Jadi saya 1 tahun pertama itu benar-benar murni dari online. Dari medsos, dari Japri WA segala macam. Itu saya sehari bisa sampai 30 gitu loh. Karena saking bersemangatnya saya gitu loh. Saya 3 hari konsumsi itu vertigo saya benar-benar hilang. Disitulah jadi bahan saya untuk cerita gitu loh. Dan saya senang banget cerita. Tapi saya modalnya apa namanya
ngetik itu ini, jadi saya telepon. Jadi bisa sampai berbusa-busa saya sehari, bayangin 30 orang itu. Saya Rating WA luar dulu biasa. ya kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya list name, teman-teman akan bingung. Ini hari ini mau ngubungin siapa gitu kan. Tapi kalau punya list name minimal kita tahu nih hari ini akan ngubungin ini gitu. Dan itu sekarang saya mulai lagi. Setelah 3 tahun, bayangin, setelah 3 tahun list name saya kira-kira udah habis belum? Udah habis. Tapi saya bikin yang baru lagi. Yang kemarin-kemarin belum belum apa namanya? Belum respon, saya ditulis lagi. Kemudian yang baru-baru, mau itu dari medsos segala macam. Makanya sekarang saya mulai rajin nyapa-nyapa di Facebook, nyapa-nyapa di IG, apalagi udah mulai bisa live di TikTok gitu loh. Jadi terlalu banyak cara untuk kita bisa nambah listening kita gitu loh. Jadi nggak ada alasan misalnya habis daftar nama tuh nggak ada sebetulnya gitu. Gitu Kak Anis. Setuju, Kak Trirum. Nah, teman-teman, ini kan kalau sistem belajar tuh biar teman-teman masuk, saya akan ngajak teman-teman untuk aktif di chat ya. Jadi tadi yang pertama kita udah sharing tentang goal setting dan pentingnya Big Why. Silakan teman-teman sharing di chat dulu ya. Apakah Big Why-nya teman-teman? Boleh sharing, tolong diketik. Kita akan lihat. Nanti saya akan kasih hadiah loh. Buku saya punya buku karangan saya yang saya akan kasih hadiah kepada yang terkeren lah malam ini. Silakan. Apa yang menjadi big why teman-teman menjalankan AFC? Ayo, 22 juta per hari. Nanti Pak Yusuf bantu pilih ya, siapa yang terkeren. Oke, ayo apalagi? Selain Pak Edi siapa lagi? Ayo, yuk. Kita harus temukan big why kita. Yuk, silakan ditulis. Iya, Desember ajak. Oke, ini goal settingnya. Orang tua, suami, dan anak umroh. Amin, amin. Oke. Evolution ya. Berikutnya, karena aku nggak tahu kapan waktu pulang, ntar belum berbuat apa-apa. Wah, Kak Lisa Bangka nih ya, lagi luar biasa nih hasilnya. Keren. Gloria, saya ingin orang sehat dan sukses punya income seperti saya, jadi berkat menolong banyak orang. Oke, next. Ayo, siapa-siapa? Biar kita dua arah. Pencipta mobil, mau melunasi hutang, bebas finansial. Ya, oke. Big why-nya lagi apa, teman-teman? Soalnya kan ini ada 131. Nah, dengan teman-teman menulis itu teman-teman aktif membuat teman-teman setelah program ini lebih mudah melakukan. Freedom dari debt collector, punya rumah, prepare untuk pensiun, jadi suami dan ayah dari 8 anak yang terbaik. Pasti ini dari Kak Patra nih. Financial freedom. Tadi aku udah japri ya jawabannya, maaf ya. Baru baca WA-nya. Ajak orang tua ziarah rohani, ingin keluar dari zona nyaman. Ayo teman-teman ditulis. Semakin teman-teman nulis, semakin teman-teman nanti mudah untuk mempraktekkan. Ya. Betul, betul. Apalagi harus digali lagi loh Kak Anis gitu. Iya, apalagi digali sampai dalam lagi. Ayo, next, tulis lagi. Nanti yang paling keren, Pak Ani akan pilih nanti di ujung ya, yang sering jawab dan yang paling aktif siapa. Wah, membantu para single mom yang IRT full time, yang ditinggal wafat suaminya. Luar biasa. Orang tua saya dulu sakit diabetes dan stroke. Jadi bagaimana caranya bisa sembuh dan membantu financial freedom Mbak Wani. Wah, padahal baru jalan-jalan di Belanda. Saya lihat Mbak Wani udah financial freedom ya. Yang lain mulai fast track, Mbak Wani masih jalan-jalan sambil fast track di sana ya. Lunasin utang, oke 500 juta anggap aja itu kecil ya. Karena kalau buat AFC itu bisa ya. Punya panti asuhan, wah luar biasa. Pensiun dini dan punya banyak uang, oke. Itu teman-teman sudah sharing tentang big why-nya dan juga goal setting-nya. Nah pertanyaan saya, karena teman-teman masuk ke fast track kan, sebagian besar walaupun acara ini dibuka juga untuk umum. Nah pertanyaan saya, untuk yang ikut fast track dalam 3 bulan dulu ke depan deh. Teman-teman sudah mencapai ranking apa? Silakan ditulis. Ayo. Nanti Pak Yusuf akan nandai ini siapa yang Sepertinya. aktif. Ranking apa? Toreda. Toreda. Ayo. Ada yang berani lebih dari Toreda? Roni. Ayo, Toreda. Ayo. Karena ini fast track, ada yang berani lebih nggak? Karena yang penting kita harus berani dulu. Karena kan Allah itu menyiapkan rezekinya sesuai dengan mangkoknya. Samurai. Ada Nah, samurai Kak Anis. Samurai, luar biasa. Ronin, Toreda. Oke. Ya, berarti kita sudah interaktif dua arah ya. Nah, tentang daftar nama, terima kasih teman-teman ya. Ronin, Toreda, Samurai, terima kasih. Tentang daftar nama, saya sharing saya sama ya ikut, pokoknya kenal AFC ini juga
pada saat pandemi. Dan daftar nama saya karena saya benar-benar waktu itu nggak bisa keluar rumah ya. Saya ambil ini buku kenangan saya nih. Ini kan ini kelihatan ya. Ini kayak buku apa ya kalau zaman dulu itu? Buku apa ya Pak Yusuf ya? Mas, Bukan kredit ya. Ini kredit. sebetulnya buku. Jadi maksudnya gini, jabatan si konsultan gitu ya, pegang corporate-corporate. Tapi kayak begini teman-teman. Jadi kita jangan berpikir muluk-muluk gitu ya. Saya lakukan ini buku suami saya waktu bikin kalau nggak salah tuh catatan produknya di perusahaan sebelumnya ya. Yang ada itu ya ada. Nah terus ini lihat aja warna-warni ya teman-teman beberapa itu udah closing gitu ya. Dan kadang-kadang saya urek-urek gitu ya. Kemudian itu jalan terus sampai dah. Jadi memang harus bikin. Nah ini semakin pokoknya nggak kelihatan ya. Sampai sekarang pun masih bikin ya. Cuma karena ini saya pikir kalau masuk ke tas nggak mudah ya. Jadi saya beli, saya ceritanya waktu di Dubai nih ya dapat free trip, dapat buku yang tipis, tapi di Indonesia juga ada sih. Ini agak pamer aja gitu kalau ke Dubai, biar teman-teman semangat ya. Jadi sekarang daftar nama saya bikin di sini ya. Saya bikin di buku tipis ini, jadi setiap hari saya lihat. Nah, gitu. Yang baru bisa masuk kantong ya. Dan yang ketiga karena saya kerja bareng suami, saya punya daftar nama di HP ya. Jadi saya pikir saya barusan aja sih bikin grup yang isinya cuma berdua. Karena kadang-kadang misalnya orang ini like keluar dia kalau lagi like kan lagi ada hubungan gitu sama kita ya. Biasanya kalau lagi like saya masukin daftar nama, kadang-kadang kayak tadi pagi saya WA langsung, saya telepon langsung gitu ya. Saya mulai prospek dia. Karena orang yang like kita itu memberikan perhatian kepada kita ya. Nah, seperti itu. Jadi daftar nama benar nggak pernah habis, teman-teman. Nah, ini kalau sharing dari Pak Budi, eh, kita membuat kategori ya. Jadi tadinya ini nggak saya lakukan. Saya pokoknya langsung aja gitu ya, saya hubungin. Nah, kalau dari Pak Budi kan ada kategorinya tuh R fun. R itu relationship. Jadi relationship itu kedekatan kita dengan dia. Misalnya kalau dengan sahabat, ya kalau deket banget nilainya 3. Ya kalau mau gampang pakai skala 1 sampai 3. 2 sedang-sedang aja, 1 kita nggak deket ya. Kemudian F itu finansial, kekuatan keuangannya. Kalau kaya banget 3, sedang-sedang 2, nggak kaya 1 gitu ya. Ambisi itu semangat gitu. Kayak Herti mungkin finansialnya 1 gitu. Terus juga nggak deket-deket banget juga sama Pak Yosep ya. Karena kan kenalnya di Facebook juga. Atau malah sebelumnya udah pernah kenal tapi nggak satu tim gitu ya. Tapi ambisinya kalau ada angka 5 mentok dari 3. Nah ternyata finansial yang tadi nggak bisa bayar tapi ambisi itu mengalahkan segalanya ya. Karena kayak nggak habis-habis gitu energinya. Nah kemudian N itu networking. Networking itu dia sejauh mana tadi yang tadinya kata Kak Pome. Jadi kita masuk ke komunitas-komunitas sejauh mana pertemanan dia, network dia. Kalau 3 tuh orang yang networknya banyak gitu ya. 2 yang sedang-sedang. Kalau 1 tuh ya orang yang kuper gitu di rumah aja. Seperti itu. Nah nanti dinilai teman-teman. Kalau nilainya mentok tinggi, misalnya relationship dengan kita dekat 3, finansialnya kuat 3, ambisinya juga mentok 3, bahkan 5. Kemudian networkingnya 3 misalnya. Orang-orang seperti itu nanti kan dijumlah nih. Oh, terus kita lingkarin. Ini adalah tanda orang ini kita incer untuk berhasil gitu ya. Kalau kita baru mulai, kalau ini kan banyak orang baru ya. Kalau kita baru mulai di bisnis ini, orang-orang yang kuat seperti itu, jangan teman-teman presentasi sendiri ya. Teman-teman bisa ajak leadernya ya. Kalau leadernya belum bisa karena baru juga, ajak lagi leader di atasnya, upline-nya ya. Bahkan sekelas, karena saya di Tangerang ya, Ko Yohanes, Ko Budi itu juga siap membantu ya. Minggu lalu, hari Minggu saya kemarin baru bawa seorang top leader MLM gitu ya, ketemu sama Ko Budi. Jadi kita beruntung banget di bisnis yang sebetulnya mereka sudah autopilot bisnisnya, tapi mau membantu teman-teman. Nah, untuk yang nilainya rendah, misalnya kita nggak dekat-dekat banget nih, nilainya 1, finansialnya 2 sih, tapi dia kayaknya nggak punya ambisi ya. Terus networknya juga nggak ada 1. Itu boleh kalau teman-teman baru langsung lakukan nanti prospek pendekatan kepada dia, karena kalau salah pun resikonya kecil. Nah, itu saran Pak Budi ya, teman-teman. Jadi kalau sangat kurang itu nilainya 1, cukup 2, sangat baik 3. Oke, seperti itu tambahan dari saya. Kita pindah ke slide berikutnya. Silakan. Ya, yang ketiga ini tentang prospecting. Ini bagian menurut saya itu bagian yang inti, tapi semuanya inti ya. Kadang-kadang teman-teman menyepelekan daftar nama tiap hari bingung mau ngerjain apa ya. Ya, betul. Ya, cuma kuncinya tuh salah satunya di sini. Ini saya salah satu jantungnya dari kita bisa berkembang bisnisnya. Silakan Kak Pome. Ya Kak Pome, maaf.
Kak Ya, Tiro, silakan. ya Kanis. Ya betul Kanis. Jadi kalau list name itu tadi kita kan jalannya ya, jalurnya, tujuannya ya. Nah inilah ini bagaimana kita melakukannya gitu. Jadi gini loh, kalau kadang-kadang orang itu antara prospek dan presentasi itu kadang-kadang orang saru gitu atau apa samar gitu loh. Jadi sebetulnya kita prospek itu bukan kita presentasi, teman-teman. Jadi kalau kita prospek itu sebetulnya kita cari tahu atau kita menjalin hubungan dulu sama capros kita ini gitu loh. Jangan kita baru ketemu ujuk-ujuk kita langsung presentasi produk paten manfaat ini. Orang udah apa namanya? Udah ilfil duluan gitu loh. Bahkan ya kalau udah tahu, kadang-kadang kalau kita sering posting kan di status WA segala macam, orang tahu nih kita di AFC. Nah, terus diajak ketemuan itu susah gitu loh. Nah, makanya gini, teman-teman, mindset kita kalau kita prospek itu kita jangan menguasai pembicaraan gitu. Kita jadikan capros kita itu sebagai apa namanya? Pemeran utama apa bintangnya gitu loh. Nah, tujuan kita apa? Tujuan kita menggali need-nya dia, mencari tahu dia gitu loh. Jadi jangan kita nyerocos sendiri gitu kan. Oh, ini saya jualan ini gini. Yang selalu saya tekankan ya kalau saya ya, kita itu bukan jualan gitu loh. Jadi kita bukan kayak orang tukang jualan obat gitu loh. Yang kita wah begini-begini. Yang kita perlu tahu adalah kita menjalin hubungan sama capros kita, karena capros kita itu yang akan menjadi tim kita nanti seumur seumur member kita ya, seumur hidup berarti ya kan. Karena kememberan kita kan seumur hidup gitu loh. Jadi yang perlu kita tahu itu. Jadi kita gali need-nya dulu, ya kan? Kita gali kebutuhannya dia dulu, ya kan? Kita jadikan kita banyak mendengar gitu loh. Makanya pentingnya seperti itu, kita mendengar itu supaya kita tahu kebutuhan dia apa. Sehingga waktu kita memberikan apa need-nya dia itu kan misalnya dia, aduh saya lagi di PHK segala macam, oh berarti dia butuh income, ya kan? Jadi kita akan memberikan solusi yang pas gitu loh. Tapi kalau kita nyerocos duluan di awal, bla bla bla, udah langsung tembak-tembak ya, orang juga ilfil lah, ya kan? Nah seperti itu. Dan cara kita menjelaskan ke capros itu juga dengan kita bukan kita menjual barangnya atau memfokuskan ke produknya, tapi kita memfokuskan ke diri kita gitu. Kita menjual diri kita, bukan menjual barang produk kita gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman. Supaya apa? Bayangin teman-teman ya, sekarang itu banyak banget orang yang jadi member AFC, istilahnya jualan di AFC, ya kan? Mungkin orang itu udah tahu tentang produk AFC. Nah, sekarang kenapa orang itu harus joinnya sama kita? Nah, jadi intinya supaya kita bisa memberikan kepada dia alasan kenapa kamu harus joinnya ke saya. Ini loh sayanya, jangan ini loh produknya, gitu loh. Ya kan, teman-teman harus yakinkan itu. Teman-teman bisa mendeskripsikan, menjelaskan siapa diri kita gitu. Kalau aku Kak Anis, itu aku selalu setelah kita ngobrol-ngobrol ya kebutuhan orang itu, saya langsung menjual diri saya. Saya saat ini ibu rumah tangga, ya kan, dengan 4 orang anak nih. Kondisi perekonomian sedang galau, ya kan. Nah, makanya saya di sini dan saya sudah mengalami apa namanya pemulihan di kesehatan. Nah, itu yang saya ceritakan tentang diri saya gitu loh. Setelah itu saya mengatakan ke dia, kenapa saya ngajak kamu gitu loh. Jadi kita memberikan suatu solusi kepada teman kita itu dengan alasan yang tepat gitu loh. Nah, itu membuat orang itu diterima oleh kita tuh dengan baik gitu loh. Jadi itu yang akan menjadikan alasan dia untuk gabungnya ke kita gitu loh. Jadi banyak cara sebetulnya pendekatan itu tergantung pada waktu di lapangannya gitu loh Kak Anis gitu loh. Jadi intinya adalah kalau kita prospek kita gali need-nya capros. Makanya kita harus lebih banyak mendengar.
kemudian kita menjual diri kita, jangan produknya dulu gitu loh. Ya, diri kitanya gitu loh. Makanya teman-teman harus bisa menjelaskan siapa kita, siapa diri kita selama 3 menit. Jadi teman-teman harus latihan nih, ya kan? Harus latihan dulu. Jadi teman-teman harus tahu nih apa yang saya ngomongin tentang sayanya nih, gitu loh. Jadi supaya teman-teman juga bisa apa namanya, istilahnya ngambil hatinya gitu loh. Jadi kan di sini kan kita mau menjalin hubungan, makanya itu kita harus apa namanya, bikin bonding dulu dengan capros kita itu, gitu Kanis. Jadi jangan ujuk-ujuk kita presentasi, jadi beda prospek sama presentasi itu beda. Mungkin nanti di slide selanjutnya kita akan perdalam itu ya Kak Anis. Itu mungkin Kak Anis. Iya betul, terima kasih Kak Trirum. Iya, jadi teman-teman di prospek ini beda dengan presentasi ya. Jadi kadang-kadang, termasuk saya juga dulu di awal-awal gitu ya. Begitu join sudah menyatakan iya, pokoknya orang datang langsung kan, AFC adalah bla bla bla, produknya ini, patennya ini, marketing. Wah orang ngantuk kan ya. Mungkin orang mau kabur tapi nggak enak, atau orang kabur juga. Ya, jadi saya tuh dapat ahanya ketika ketemu Pak Niko di Bekasi ya ngajarin ini. Jadi pokoknya intinya aktornya pada saat prospek bintangnya adalah calon prospek kita. Nah kadang-kadang pun untuk beberapa orang itu nggak mudah loh menjadikan si capros ini sebagai bintang ya, terutama orang-orang yang pengennya jadi bintang ya. Iya, betul. Iya, pengennya dia yang banyak bicara. Nah, jadi kita itu kemampuan listeningnya, mendengarnya. Biarlah dia cerita, karena ketika beliau bercerita, kita akan tahu masuknya dari mana. Misalnya kalau dia mulai, iya nih, eh, aku kan biasanya kerja nih, tapi sekarang ini kan pandemi nih. Tapi aku udah pandemi, aku nih sekarang sakit nih, GERD, karena kebanyakan pikiran. Cuma aku lagi nyari kerjaan lagi kok ya belum dapat-dapat. Nah, dari kalimat-kalimat itu aja teman-teman udah tahu nih mulai masuknya dari mana. Tapi kalau kita langsung cerita belum tentu itulah kebutuhannya. Jadi kayaknya dia mual gitu dengerinnya ya. Nah, ini rata-rata dilakukan kesalahan langsung presentasi ini oleh member baru. Nah, teman-teman, kalau kita sudah dengan prospek kita udah deket, udah bonding, itu akan lebih mudah. Ya, nah kalau yang rezeki ya itu tadi kadang-kadang karena dia lihat sosial media kita, WA status kita, belum itu sebetulnya juga sudah mulai prospek kan secara online. Jadi dia langsung tiba-tiba mendekati kita. Itu lebih enak, itu namanya prospek online ya, ataupun live di TikTok dan lain-lain. Tapi kalau zaman dulu ini memang kan kita lebih banyak offline-nya ya. Jadi kalau offline jadikan prospek itu adalah kuncinya bintangnya lah. Kita ini melayani dia atau memberikan hati kita kepada beliau ini gitu loh. Kuncinya seperti itu. Oke, nextnya setelah prospek, ya ini yang sering terjebak kita langsung menyampaikan profil perusahaan, ini subarasi AFC dan lain-lain. Jadi prospek bukan itu, karena itu adalah presentasi ya. Oke, selanjutnya. Eh, yaitu tadi ya, kenapa sih dihindari? Karena orang rata-rata tidak suka dikasih pelajaran training. Makanya di materi hari ini pun teman-teman akan kita minta untuk sharing gitu ya. Nah, boleh nggak teman-teman sebelum kita masuk ke mengundang, teman-teman terutama yang sudah jalan gitu ya. Biasanya di dalam prospek, di dalam kalimat singkat, apa yang teman-teman lakukan yang paling silakan ditulis ya. Ini nanti juga akan dilihat nih siapa yang aktif dan juga akan dapat hadiah buku dari saya ya. Jadi buku itu nggak beredar di umum ya, hanya saya berikan atau saya jual kepada peserta training saya. Nah, malam ini saya berikan untuk peserta fast track. Ayo ditulis. Oke, jadi pendengar yang baik. Apalagi? Oke, hadir, ya Kak Hotli, ya luar biasa nih Kak Hotli, ya banyak mendengar, kurang bicara, betul banget ya. Oke, mau bukunya. Jadi pendengar yang baik dan selalu tenang, kirim doa juga gitu ya. Menggali, nah nanti sampai menggali apa yang dibutuhkan. Banyak mendengar, dengerin keluhannya. Nah, jadikan capros itu aktornya. Kalau orang yang mau tampil, kita bukan aktor pada saat itu ya. Nanti ada bagiannya ya. Kalau sudah wusido, menjadi solusi bagi kebutuhan prospek. Memuji dia kalau ya semakin cantik. Ada beberapa orang yang suka dipuji ya, tapi ada beberapa orang juga yang nggak suka dipuji ya.
banyak bertanya, aktif menjadi pendengar. Oke, nggak boleh overthinking. Jadi bener banget nih teman-teman. Semalam kebetulan saya ada Zoom. Aduh, ini saya lagi mulai membangunkan orang-orang yang tidur gitu ya. Terus, ini ditolak nih, ditolak, ditolak. Nah, teman-teman di dalam prospek sampai nanti closing, sebetulnya karena kita ini energi ya. Jadi ya ini pelajaran juga buat saya ya, terutama di awal-awal dulu. Jadi apa yang kita pancarkan itulah yang diterima. Nah, saya kan kalau di salah satu training saya melakukan percobaan nasi itu teman-teman. Kalau ditaruh di gudang, dicuekin, itu 2 minggu aja jadi kuning dan ada warna hitam. Anggap aja itu kanker, ya. Tapi kalau nasi itu dia nulis ya, maksudnya saya tempelin tulisan, kamu suka mengeluh, kamu jelek dan lain-lain. 2 minggu itu tetap putih, tapi ada warna hitam juga. Tapi kalau nasi dibilang, kamu baik, cantik, lemah lembut, baik hati, cuma ditulis loh, 2 minggu tetap putih dan kayak ragi, kayak tape. Nah, energi itu yang dipancarin, apakah energi nasi kuning yang ada hitamnya tadi atau energi nasi putih? Kita sangat yakin, ya. Jadi sebetulnya apa yang kita ucapkan dengan semangat, tapi di dalam hati kita overthinking. Tadi gara-gara ngomong overthinking, isi overthinking itu yang nyampe ke sana, teman-teman harus latihan bahwa memang orang ini yang dipilih Tuhan untuk bertemu dengan kita. Nah, saya selalu belajar dari Cieni ya, karena sangat wow sekali pengalamannya yang baru masuk pintu rumah saya, belum ngomong AFC, closing diamond. Nah, kenapa? Karena dia sangat yakin, jadi udah bergetar lah suami saya langsung transfer pada hari itu juga. Nah, saya juga belajar dari dulu ya, partner saya Ibu Cici Resti, itu ada sekarang udah almarhum, tapi pas saya ke Surabaya, dalam 3 menit orang itu transfer. Karena yang dipancarkan energi, kalau yang dipancarkan itu pada saat prospek, nanti closing nggak ya? Closing nggak ya? Itu nyampe ya teman-teman ya. Jadi memang perlu ya itu sebetulnya materi saya nanti ya, berpikir, berkata, dan bersikap yang baik-baik. Oke, selanjutnya gimana Kak Trirum nih? Kak Trirum mengundangnya gimana nih Kak Trirum kok hilang? Kalau di poin mengundang seperti apa Kak Trirum? Sinyalnya hilang ya? Oke, sambil nunggu Katriru masuk lagi, jadi betul selalu berprasangka baik, pengen pendengar yang baik, dengerin ceritanya dulu, betul nih. Dengan begini teman-teman mudah-mudahan tidak terjebak ya. Saya punya Trirumnya hilang ya, karena saya punya partner yang di awal itu dan dulu juga saya kan masih belajar ya, masih di awal-awal. eh Dia tiap hari itu WA ke 20 orang. Setiap hari. Kadang-kadang lebih sampai 30 sampai tangannya keriting. Tapi begitu ketemu dia cerita gitu. Jadi dia memang banyakkan menolak ya. Sampai ya itu kadang-kadang kan padam. Nah, nanti kita harus bangunkan lagi teman-teman. Oke teman-teman. Nah, kalau sudah di prospek, kemudian ada tanda-tandanya kan, lampu merah, kuning, hijau gitu, kita akan mengundang teman-teman. Nah, banyak orang network atau direct selling mengatakan kita nggak bisa presentasi nggak apa-apa, ya. Nggak bisa presentasi nggak apa-apa, karena presentasi itu ya untuk beberapa orang mungkin mudah gitu. Tapi kunci utama yang teman-teman harus bisa dan mudah itu adalah kemampuan mengundang. Ya tadi Kak Fatima, aura kita tuh memancar. Jadi kita perlu bisa mengundang. Mm-mm. Ya, karena banyak cerita juga ya. Ada seorang nenek-nenek, dia nggak bisa presentasi, tapi dia tuh bisanya mengundang, 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 ditemukan dengan leadernya, dan akhirnya dia bisa sukses. Gitu. Jadi mengundang ini poin penting. Mengundangnya nanti ke sebuah pertemuan atau ke presentasi atau ke table talk. Nah, sekarang kita dengerin nih. Kak Trirum, bagaimana Kak Trirum mengundang orang? Silakan Kak Trirum. Oke, Kak Ani, sorry tadi kelempar nih ya. Yes, nggak apa-apa Kak Trirum. Ya, jadi kalau ngundang itu sebetulnya simpel gitu. Kalau aku ya waktu itu ya, ngundang itu jadi aku nggak jelasin secara detail dulu ngundang apa gitu loh. Jadi ngundang itu harus singkat, seperti kata Pak Niko ya, singkat, padat, dan nggak jelas gitu loh. Nah, kalau udah jelas duluan dia juga ngapain lagi gitu, ketemu kan gitu. Jadi eh ajak aja kalau aku tuh ajak aja dulu yuk ketemuan yuk gitu kan, ngopi-ngopi atau apa gitu kan. Kalau yang deket nih ya. Nah, baru dari situ ketika kita udah ngobrol-ngobrol segala macam dan saya nggak langsung mengemukakan
keinginan saya seperti ini gitu, enggak gitu. Jadi ya seperti tadi di awal prospekin dulu gitu kan, kita ngobrol dulu, kita cari ininya, nah baru dari situ. Jadi kebanyakan ya kalau saya ngundang pertemuan bukan ngundang LOP ya beda lagi ya. Kalau LOP kan kita memang udah jelas tahu di sana tuh mau ngapain gitu. Nah, misalnya ngundang pertemuan-pertemuan atau ngundang itu kan nggak harus kita ketemu langsung gitu, bisa nge-Zoom, bisa waktu zaman pandemi kan kita juga cuman bisa lewat online gitu kan. Jadi ngobrol-ngobrol aja dulu gitu kan. Ngobrol-ngobrol tentang apa. Jadi makanya saya juga waktu itu kan seringnya lewat Zoom ya. Ngundang Zoom-nya juga saya nggak menyatakan pakai AFC gitu, enggak gitu loh. Jadi ngobrol-ngobrol bisa dapat income tambahan tiap hari. Nah, itu. Jadi judulnya tuh kayak gitu. Kan orang penasaran gitu kan. Oh, mau lah. Siapa sih yang nggak mau dapat tambahan income tiap hari? Ini kalau kita ngundangnya ke Zoom ya. Jadi saya nggak ada cap AFC-nya tuh. Jadi bikin flyer sendiri, ya kan? Bikin flyer sendiri. Nah, terus ngobrol-ngobrol tentang apa? Atau misalnya mau dari segi kesehatan. Nah, kita bikin di situ misalnya ada yang mau testimoni. Stroke 10 tahun kan ada tim kita kan ada yang stroke 10 tahun terus bisa terbantu pakai AFC. Nah, dari sini mau dengar cerita 10 tahun stroke dan sekarang udah kembali. Nah, kayak gitu-gitu loh, Kak Anies. Jadi kita di awal nggak usah ngungkapin secara apa namanya gamblang dulu tentang apanya gitu loh. Tapi bagaimana kita bisa narik dia, bikin penasaran untuk datang dan untuk denger gitu loh. Jadi intinya kalau kita mau mengundang singkat, padat dan tidak jelas. Nah, nanti waktu sudah datang baru kita jelaskan gitu loh. Dan memang yang penting adalah tersampaikan gitu loh. Nah, sama juga nih, pas waktu mengundang kan, setelah mengundang kan kita prospek nih. Nah, prospeknya itu seperti tadi isinya, gitu loh. Ya kan? Jadi awal-awal kita gali dulu kebutuhannya dia. Nah, setelah itu kita tahu kebutuhannya dia, waktu kita menjelaskan, kita kan akan lebih fokus kepada kebutuhannya dia, gitu loh. Jadi kalau memang kebutuhannya dia sakit berarti butuh untuk apa namanya pemulihan kesehatannya ya kita nggak usah terlalu fokus di bisnis gitu loh, nggak usah kita maksain hari itu kamu harus dengar bisnisnya juga ini begini-gini, dia akan mabok gitu loh. Jadi kita juga nggak usah terlalu memaksakan bahwa hari itu pada saat itu orang itu harus mendengar A sampai Z tentang AFC, nggak perlu. Kalau perlu ya hanya sekedar ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi dulu, bangun hubungan itu nggak apa-apa. Dan itu sering terjadi. Kadang-kadang orang kan nggak sabaran, Mbak Anis. Ya kan? Aduh, apa namanya, pokoknya pertama kali ketemu harus bicara tentang AFC. Nggak juga gitu loh. Jadi itu kadang-kadang yang membuat gini loh. Banyak orang-orang yang alergi MLM tuh karena begitu gitu loh. Jadi ngejar terus, jadi ngotot terus mau langsung closing pada saat itu juga gitu loh. Jadi orang besok-besok kita ajak ketemuan lagi nggak mau gitu loh. Kalau saya nggak begitu, Mbak Anis. Jadi bahkan saya pernah sampai sekitar 1 tahun, ya kan, prospekin temen itu baru join. Tapi sepanjang rentang waktu itu saya sering ketemuan dia ya ngobrol-ngobrol aja, ngopi-ngopi gitu. Dan nggak harus saya ngomongin AFC pada saat ketemuan itu gitu. Kan orang jadi lebih nyaman dulu sama kita. Ketika lebih nyaman segala macam, suatu saat dia butuh, dia nggak usah dikejar langsung menyerahkan diri Mbak Anis, gitu loh. Jadi yang penting adalah waktu mengundang, yaitu waktu mengundang adalah waktu kita untuk bonding. Nah, di situ kita manfaatkan gitu loh. Dan ingat ya, jangan kita istilahnya target harus closing hari ini. Ya nggak selalu seperti itu gitu loh. Ya kan nggak selalu seperti itu. Ada mungkin momen seperti itu kayak tadi si Yeni ya. Misalnya ini udah langsung ada momen-momen seperti itu ada. Saya pun pernah sekali ketemu gitu udah langsung closing pernah. Tapi jangan kita berasumsi polanya harus seperti itu gitu loh. Gitu loh. Jadi membuat teman kita tuh udah ilfil duluan kalau ketemu kita besok-besok kita ajakin ketemu pasti nggak mau. Ya kan pasti nggak mau karena yang diomongin AFC terus gitu loh. Jadi
kita harus bisa lebih apa ya, manusiawi lah gitu loh. Jangan membuat orang ilfeel berteman dengan kita gitu loh. Jadi kita harus tetap jalin hubungan sekalipun dia nolak, ya tetap jalin hubungan, tetap ketemuan, tetap seperti itu. Jadi gitu, Mbak Anis. Sip. Ya, oke. Terima kasih Kak Trirum. Jadi intinya mengundang, apalagi kalau mengundang untuk prospek, kita baru memulai pendekatan itu singkat, padat, dan tidak jelas. Maksudnya biar ada penasaran-penasarannya ya. Tapi dia pengen ketemu Betul. kita untuk silaturahim, sekedar makan. Jadi sudah mulai tercipta bonding. Semakin mengundangnya ke arah LOP, itu semakin agak jelas, tapi jangan semuanya langsung dijelasin gitu. Kadang-kadang kan kita di mengundang aja udah jelasin company profile apa, terus buat apa dia datang di acara berikutnya. Jadi jangan semuanya dijelasin gitu ya. Jadi mengundang ini ada tahapannya ya. Oke, selanjutnya boleh nggak teman-teman, terutama yang sudah aktif di KFC ya? Bagaimana cara teman-teman mengundang? Boleh di-sharingkan dalam kalimat yang singkat, padat, tapi jelas kalau ini ya. Jangan singkat, padat, dan tidak jelas. Walaupun kuncinya singkat, padat, dan tidak jelas. Silakan teman-teman boleh sharing. Gimana sih cara teman-teman mengundang di AFC yang udah jalanin, biar teman-teman yang baru nih 60% dari peserta fast track ya, ajak cek kesehatan. Nah, benar ya. Benar banget Kak Carmila, apalagi testimoni Kak Carmila luar biasa ya. Jadi menurut Ko Budi itu alat kesehatan itu juga salah satu cara percepatan teman-teman sukses ya. Pastikan teman-teman punya tim yang punya alat tersebut. Oke, berikutnya lagi apalagi edukasi kesehatan ya. Pengen sih punya bisnis yang nantinya oke, tidur uangnya kerja buat kita. Iya. Oke, gimana cara cara mengundang lagi? Ngajak ngobrol santai dulu ya. Jadi bikin nyaman ya, bikin yang mereka dengan kita tenang dan mau deket dengan kita. Oke. Nah, oke, selanjutnya silakan Pak Yusuf di poin berikutnya nomor 5. Nah, ini silakan Kak Trirum. Oke, jadi nah ini beda sama yang tadi ya. Tadi prospek, sekarang presentasi. Nah, presentasi itu bisa kita lakukan itu nggak hanya di seminar atau di LOP ya, teman-teman ya. Kita bisa table talk gitu. Table talk tuh apa sih? Talk-talk di table. Tok-tok di tabel. Jadi jadi kayak kita pertemuan tapi lebih informal gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau table talk pun eh di situ lebih nyantai gitu teman-teman. Jadi kita bisa sharingnya juga lebih lebih santai gitu. Jangan terlalu kita karena kalau pas di table talk itu kan kita nggak ada slide ya kan. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Yang penting adalah kita bawa amunisi kita gitu, peralatan perang kita. Ya peralatan perang apa ya? Saset ini. Sasetan ini kalau bisa ya, bukan kalau bisa ya, kalau saya harus selalu ada di tas. Ini sasetan ini. Dimanapun, kemanapun berada gitu loh. Dan yang lebih manjurnya sebetulnya, atau waktu kapan sih kita yang paling tepat konsumsi ini? Ya seperti kata Pak Niko, kita konsumsi ini itu yang paling bagus itu di depan orang gitu loh, jangan di kamar gitu loh. Apalagi yang baru-baru ini ya, kata Pak Niko ya. Kalau baru-baru, apalagi beli cuma 1 paket, jangan ngumpet minum ini. Kalau perlu ya kan kita sambil nyapu-nyapu ya, udah nyapu di halaman luar gitu kan. Nah, udah kita buka tuh. Ya kan biar dilihat tetangga gitu kan. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi itu salah satu bentuk soft selling ya, soft selling. Jadi tanpa kita ngomong ini apa, ya orang akan penasaran kalau berkali-kali ngelihat kita konsumsi gitu. Yang di kantor bisa kita minum, kita konsumsi waktu kita sambil di tengah-tengah kerja gitu. Pokoknya usahakan kita konsumsi ini di depan banyak orang gitu loh. Ditanya atau nggak ditanya nggak apa-apa gitu loh. Jadi itu salah satu bentuk presentasi juga secara tidak langsung gitu loh. Nah, teman-teman yang penting jadi teman-teman gini, terutama yang baru-baru join ya. Aduh, saya belum bisa presentasi, belum bisa apa namanya, belum hafal ingredients-nya, belum hafal paten manfaatnya, nggak usah berkecil hati gitu loh. Ya kan? Yang penting adalah kita tetap berusaha untuk
tahu atau menguasai tentang produk. Makanya harus rajin-rajin ikut Zoom, ya kan? Kan ada tuh Zoom setiap Rabu. Nah, setiap Rabu itu kan Zoom-nya tuh kan jelas mulai dari produk, perusahaan, terus marketing plan. Itu teman-teman harus sering dengar. Apalagi yang baru-baru ya. Jangan udah Zoom males, tapi ngotot pengen table talk terus. Nah, waktu udah di table talk atau sharing kita gelagapan gitu loh. Nah, yang penting adalah teman-teman nggak usah nunggu jago dulu, tapi teman-teman mulai. Dan nggak usah ribet-ribet jelasinnya juga gitu loh. Kalau teman-teman belum menguasai, teman-teman bisa ajak upline-nya atau bisa melalui Zoom. Jadi teman-teman nggak usah maksakan diri juga buat menjelaskan itu langsung gitu loh. Secara langsung dari teman-teman sendiri gitu loh. Pokoknya pakai semua alat bantu yang ada, termasuk juga apa namanya, kita kan juga ada itu loh, print out dari testimoni ya, kan ada tuh testimoni yang selembar print out, Usukusi dan Sob Subarasi. Nah, itu lebih mengena untuk kita bawa gitu loh, ke mana-mana. Karena orang lebih lebih apa, lebih kaget ngelihat, foto, testimoni itu dibanding ngelihat brosur gitu loh. Kalau yang saya keluarkan bukan brosur dulu, tapi itu testimoni. Nah, apalagi kalau kita sedang mengundang di acara-acara seperti, tes kesehatan ya. Nah, itu kalau tes kesehatan itu bagus juga. Tes kesehatan kita nggak usah ngomongin tentang apa, tapi, ngundang orang untuk tes kesehatan gratis itu pasti banyak yang mau. Itu salah satu cara yang saya pakai kalau saya roadshow ke daerah-daerah, gitu loh. Dan itu memang efektif. Tapi teman-teman mesti tahu, pada waktu kita tes kesehatan itu ya, orang-orang yang datang kan kebanyakan ya memang yang, butuh sehat atau yang berpenyakit gitu ya. Nah, memang kita mesti bisa jelasin produknya itu dengan baik, gitu loh. Selain kita, setelah kita tes, kita kasih solusi dari permasalahan-permasalahan kesehatan yang eee, dia ada melalui tes itu, kita kasih solusi dengan produk kita ini, gitu loh. Jadi sebetulnya sih simpel-simpel aja seperti itu, tapi teman-teman, ketika teman-teman sering melakukan ini, teman-teman akan, bisa lebih paham. Jadi jangan juga nunggu jago dulu baru, "Waduh saya belum bisa apa-apa." Mulai aja dulu. Jadi teman-teman yang sederhana-sederhana dulu aja, gitu loh. Nah, kalau teman-teman belum bisa, ajak upline. Tapi teman-teman juga harus mau meng-upgrade diri, gitu loh. Jangan udah setahun masih belum tahu paten manfaat itu apa. Ya kan, jangan udah setahun join tapi nggak tahu SOP itu singkatan dari apa, kan nggak lucu, gitu loh. Ya kan, jadi kita harus meng-upgrade diri untuk kita punya kemampuan juga untuk itu, gitu loh. Nah, eee, kurang lebih seperti itu sih. Kalau LOP kan memang, biasanya diadakan oleh grup ya, oleh grup dan yang memberikan materi itu kan biasanya memang, sudah sering lah melakukan itu gitu loh, Kak Anies. Jadi untuk yang baru-baru ya kita, eee, undang aja ke acara-acara itu kalau kita belum bisa. Nah, kalau kita ketemuan pribadi atau table talk ya mau tidak mau kita punya amunisi nih, seperti tadi sasetannya dibawa, kemudian testimoni. Nah, testimoni itu yang paling, apa namanya, banyak mengundang pertanyaan gitu loh. Bikin penasaran ya, testimoni ya. Betul, betul. Pertanyaan. Iya, iya Kak Trirum. Jadi di poin presentasi ini, apalagi kita mengundang prospek, nah kitanya sendiri pun harus rajin-rajin ya, ikut table talk ya, kemudian ikut LOP, sharing. Jadi nanti itu akan mengajak dan itu ada offline, ada online ya. Untuk teman-teman baru di AFC ini untuk LOP ada offline dan online. Jadi teman-teman bisa ikutin yang online. Yang offline ada di kotanya masing-masing ya. Di Jakarta ada di Jakarta dan juga di Tangerang ya. Nah ini tadi untuk menjelaskan aja bedanya antara presentasi dan prospek. Pokoknya kalau presentasi itu setelah di prospek ya,
ceritain tentang produk perusahaan, itu bisa ada di LOP, bisa juga oleh kita sendiri. Tapi prospek itu pendekatan awal. Tadi kalau dari jawabannya sih teman-teman udah paham. Oke, kita pindah ke slide berikutnya setelah presentasi. Nah, ini apa yang dilakukan ketika follow up sampai closing? Kak Trirum ini kan closingannya juga keren nih ya. Sebentar lagi, nyaris sedikit lagi samurai loh ya. Mudah-mudahan bulan ini, tahun ini cepet banget Kak Trirum samurainya di fast track ini. Amin, Kak amin, Trirum. amin, Amin, amin. amin. Iya, Kanis. Jadi salah satu kunci memang semua kunci ya tadi ya. Ini juga kunci keberapa lah gitu kan. Jadi setelah kita tadi prospek, presentasi, ini kadang-kadang yang kita lupain ini follow up gitu loh, Kanis. Nah, ini awal-awal tuh saya juga kayak gitu. Bukan awal-awal sih, hari ini pun kejadian kayak gitu gitu. Jadi ini salah satu contoh ya, yang kadang-kadang kita melupakan tentang follow up. Saya prospek teman saya yang ada di Jogja, ya kan, sudah dari tahun lalu, eee eee, segala macam lah sudah saya melalui WA ya, karena kita belum ketemuan. Nah, intinya sampai suatu saat dia mulai tertarik gitu, mulai tertarik tentang bisnisnya. Tapi berjalannya waktu dan berjalannya, kesibukan, saya lupa mem-follow up lagi gitu loh. Sampai tadi pagi baru saya WA lagi, karena mau ada LOP Jogja kan. Nah, mau ada biasanya kalau mau ada LOP itu saya beberapa minggu sebelumnya saya mulai follow up orang-orang yang di daerah-daerah itu gitu. Nah, ini saya follow up nih hari ini, walaupun nanti masih Februari ya kan, saya follow up nih. Begitu saya follow up, tiba-tiba yang menjawab, "Maaf, ini saya istrinya." Duh, saya kaget gitu kan. "Oh iya Mbak, gimana kabarnya?" Kan teman saya itu namanya Agus ya. "Gimana kabarnya Mas Agus?" Ternyata singkat kata nih, dia sudah meninggal. Terakhir itu saya komunikasi sekitar September gitu loh. Dan meninggalnya itu karena diabetes gitu loh. Nah, jadi teman-teman artinya begini loh, artinya ketika kita sudah prospek, ketika kita sudah presentasi sekian lama, mungkin setahun, 2 tahun, dan suatu waktu kita melupakan nih, poin follow up ini, itu akan menjadi hal yang sia-sia gitu loh. Saya juga pernah sampai akhirnya prospek orang dan sekian lama saya lupa mem-follow apa lagi gitu. Ketika saya follow up, ternyata dia udah join sama orang, gitu loh. Sehari sebelumnya gitu loh. Jadi ya memang sih gini loh, rezeki memang udah Tuhan atur gitu loh. Tapi kalau kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, kenapa kita tidak perbaiki? Kadang-kadang yang kita lupakan ini follow up-nya. Coba teman-teman, mungkin mulai malam ini deh, yang sudah pernah teman-teman lakukan selama setahun, mungkin kalau yang baru-baru ya beberapa hari, atau yang lama-lama beberapa tahun yang lalu, punya jadwal nggak buat mem-follow up lagi capresnya? Nah, itu masalahnya gitu. Kadang-kadang kan kita, "Ah, udah, aku udah pernah dicuekin, aku udah pernah ditolak." Itu yang salah gitu loh. Jadi ditolak itu belum tentu tidak mau gitu loh. Artinya mungkin belum gitu loh. Jadi kita harus punya waktu untuk menjadwalkan kembali mem-follow up dari capres kita gitu loh. Jangan sampai yang sudah kita tabur gitu kan. Kan kita menabur nih ya kan dengan kita prospek tadi, dengan kita presentasi tadi kan kita menabur nih. Jangan lupa panennya. Kita nggak bisa panen kalau kita nggak follow up gitu loh. Gitu. Kadang-kadang ini yang sering dilupain gitu loh. Karena kesibukan kita mungkin list name kita terlalu banyak, ya kan? Terus prospekan kita terlalu banyak, malah follow up-nya kita nggak lakukan. Padahal yang pentingnya justru follow up. Dengan follow up kita bisa closing. Kalau kita nggak follow up, belum tentu bisa closing. Tapi memang ada sih yang menyerahkan diri gitu kan. Tapi kan itu presentasenya lebih kecil gitu loh. Kalau kita lebih aktif follow up itu kan akan lebih memperbanyak peluang kita untuk closing gitu loh Kak Nis. Nah, caranya gimana buat closing? Nah, terutama kalau banyak promo-promo ya. Nah, sebetulnya
promo itu adalah senjata kita untuk kita memfollow up lagi yang sudah kita prospek. Apalagi kemarin nih yang ada hari ini terakhir ya, beli 3 paket bonus 1 Sinse atau promo Ruby dan lain sebagainya. Itu sebetulnya senjata momen ya untuk kita bisa meng-closing yang sudah pernah kita prospek beberapa saat yang lalu. Mungkin gitu Kak Anies. Oke, terima kasih Kak Trirum. Iya, dalam follow up ini kalau dari saya selain kepada prospek juga kepada member ya. Jadi member ini juga wajib di follow up, prospek-prospek kita juga di follow up ya. Kalau untuk prospek itu tandanya dengan tadi itu, yang banyaknya warna-warna tadi itu di buku undangan saya itu menandakan seringnya di prospek, seringnya diundang kembali. Kalau dia sudah member kan kadang-kadang ada up and down, dia kadang-kadang butuh ditegur, disapa maksudnya ya. Itu juga kita follow up karena kadang-kadang namanya manusia ya kan up and down. Nah, eh, dalam follow up ya kadang-kadang kan orang itu ada yang keberatan ya, misalnya, aduh ini mahal gitu. Ini saya paling ingat ceritanya ke Budi ya. Aduh ini mahal, gue nggak bisa ngomong. Aduh MLM gitu ya. Aku nggak pernah bisnis MLM, aku anti MLM tuh kan sering. Nah, kuncinya tuh cuma dua teman-teman. Jadi kalau dia lagi mengadu-ngadu, aduh ini gue nggak punya uang dan lain-lain, ya jadikan dia temanmu gitu ya. Jadi jangan, enggak kok nggak mahal, jangan jadikan dia temanmu terus sampai dia selesai ya. Sampai dia selesai mengeluh, misalnya kebanyakan dia bilang mahal, kita akan bilang karena teman sama. Aku juga dulu bilang mahal gitu ya. Tapi setelah aku pakai, ternyata misalnya aku jauh lebih sehat, suamiku tekanan darahnya juga jadi normal. Terus sekarang aku berpenghasilan dari sini. Kira-kira kalau gitu ternyata jadi nggak mahal ya, gitu ya. Atau kita jadi setelah teman baru kita jadi konsultan. Jadi intinya pokoknya kalau dia aduh mahal, aduh nanti aku nggak anti MLM dan lain-lain, semua keberatan itu jadikan dia temanmu dulu ya, bukan jadikan dia pacarmu, kuncinya itu. Tapi jadikan dia temanmu, dengerin, setelah itu baru kita jadi konsultan. Sama loh, aku juga dulu bilang mahal. Sama loh, dulu juga aku anti MLM. Tapi coba kalau kita lihat Toyota itu kan juga MLM loh, dia punya distributor di Indonesia Barat, Tengah, Timur, itu kan juga MLM. Nanti dari distributor besar itu dia punya misalnya area yang pegang Sulawesi, Sumatera, di Sumatera nanti ada yang pegang Medan, di Medan nanti ada yang pegang Kabanjahe, itu kan juga MLM. Bedanya dia perusahaan, MLM-nya sekarang kita orang, jadi uangnya langsung masuk ke kita ya. Jadi kuncinya jadikan teman, baru kita bisa merekomendasikan. Oke, slide selanjutnya yang nomor 7 ya Pak Yusuf, silakan. Selanjutnya yang nomor ya. Nah ini Kak Trirum gimana nih? Kalau prakteknya Kak Trirum, acara-acara apa sih yang jadi minatnya Kak Trirum untuk sukses dan selalu militan penuh semangat ini selain Big Why-nya tadi? Iya, kalau aku Kak Anies, aku rajin banget karena aku mau belajar. Jadi kalau Zoom itu Zoom Zoom yang Senin, Rabu, Sabtu. Itu kalau aku nggak ada acara dengan tim itu aku pasti ikut gitu loh. Karena memang gini loh, kadang-kadang kan kita memang merasa bosen ya, apalagi yang Rebo ya. Aduh itu aja gitu kan, produk, perusahaan sama marketing plan. Udah standar gitu kan. Tapi teman-teman jangan salah, yang menyampaikan tuh beda, presenternya tuh beda. Jadi ada hal-hal baru yang banyak kita bisa dapatkan di situ. Jadi teman-teman jangan anti gitu Zoom. Bayangin ya kalau teman-teman sudah punya pikiran seperti itu, suatu saat teman-teman ngundang orang dan orang atau member kita atau tim kita seperti itu bagaimana gitu loh. Jadi harus dimulai dari kita dulu. Ya kan untuk kita mau belajar, mau mengupgrade ya kan. Jadi kita datang Zoom, kita datang acara tim, ketemuan tim, table talk ya. Karena itu penting banget energinya itu gitu. Jadi kayak misalnya kita di grup juga ya, di grup itu minimal kita kalau misalnya ada pencapaian orang atau gimana, kita komen lah gitu atau nge-like lah atau apa gitu loh. Karena kalau suatu saat kita sudah punya tim nih, kita bikin grup sendiri walaupun kecil.
terus kita cuman ngomong sendiri, kan itu bete juga, bener nggak? Nah, kalau kita nggak mau diperlakukan seperti itu, kita harus juga gitu loh, harus juga kita memulai gitu loh. Jadi, dari diri kita sendiri dulu lah gitu loh. Kalau saya tuh, eee, waktu awal itu kan memang semuanya dari online ya, Mbak Anis ya. Sebetulnya saya pengen banget buat buat datang ketemuan karena kan memang saya, eee orangnya senang senang ngobrol gitu kan. Nah, tapi karena cuman lewat Zoom, ya udah, itu saya datengin, saya ikutin tuh Zoom. Senin, Rabu, Sabtu itu saya Zoom. Nah, Zoom Zoom Team juga saya iniin, sampai akhirnya suatu saat saya, senang bikin Zoom juga gitu loh. Jadi kalau ada satu orang yang minta dibantu aja, ayo nge-Zoom gitu loh. Jadi mungkin sehari saya bisa 2 3 Zoom gitu loh, pada waktu itu gitu loh. Nah, kalau sekarang kan lebih banyak ke pertemuan offline ya. Nah, itu saya juga paling senang. Ya kan kita, table talk di mana di mana. Nah itu sepanjang saya bisa datang pasti saya datang. Jangankan gitu yang di luar kota aja saya datengin Mbak Anis, gitu. Karena saya memang senang bantu tim gitu loh. Apalagi kalau, misalnya kan ya kita ada masa-masa kita naik atau kita turun ya. Begitu ada yang turun itu kan biasanya pada curhat lah, "Ini lagi begini, ngadepin masalah gini-gini." Nah itu tuh saya, hati saya tuh, gimana ya, kayaknya saya tuh harus, bisa gitu loh menguatkan lagi mereka. Jadi bikin baranya lagi gitu loh. Jadi memang kalau kita ya ini kayak kita tungku di grup itu kita bikin tungku apinya gitu loh, Mbak Anis. Jadi kalau ada satu yang, istilahnya melempem, tapi tetap ada di tungku, itu saya percaya dia akan tetap terbakar terus gitu loh. Jadi makanya perlu grup itu perlu, komunitas yang, apa namanya, selalu bersemangat itu perlu gitu loh, di dalam, kita menjalankan, bisnis AFC ini. Karena memang ini kita kerja tim ya, kita nggak bisa kerja sendiri di sini, Mbak Anis. Nggak bisa, Hmm. "Oh, gue bisa kok sendiri." Kalau jualan sendiri mungkin bisa, tapi mau sampai bertahan kapan gitu loh. Sampai kapan kita akan mampu begitu terus sendiri. Kita butuh tim dan kita butuh kerja sama gitu, kerja bareng gitu loh. Mungkin itu, Kak Anies. Oke, hatinya meronta-ronta ya kalau ada yang minta tolong ya, Kak Trirum ya. Meronta-ronta untuk datang gitu ya. Iya, teman-teman, untuk mingguan Zoom sama sharing ini kan balik lagi ya, ada yang online, ada yang offline, ada yang hobi roadshow, ada juga yang mainnya di dalam. Nah, kalau dari saya dulu awal jujur aja langsung roadshow gitu ya, karena waktu itu suami saya ngajak roadshow ke Sangatta dengan Kak Ari, terus ya alhamdulillah jadi samurainya di sana. Kita nggak niat jadi samurai sih di sana, emang niat aja bantuin Kak Ari karena punya tim di sana, roadshow. Nah, karena sudah pengalaman roadshow teman-teman, tahun berikutnya saya lebih banyak main di sekitar sini ya. Jadi buat saya sampai sekarang juga masih jalinin roadshow. Nanti juga saya ke Medan gitu ya. Tapi untuk teman-teman, terutama yang baru ya, kemarin saya juga belajar dari Indrajaya. Bagaimanapun ini adalah bisnis gitu. Kalau saya dulu ya di awal-awal saya kan juga ditopang bisnis saya. Jadi saya nggak bisa duplikasikan itu. Jadi teman-teman harus main bijak kayak Kak Risa bilang. Online ini sebetulnya juga roadshow juga loh. Cuma roadshow online kita nggak keluarin biaya banyak, tahu-tahu udah sampai ke seluruh Indonesia ya. Nah sekarang saya main dua-duanya ya. Roadshow-nya tetap jalan karena memang setiap daerah itu ada nature-nya gitu ya. Kemudian saya juga lagi online, mungkin belum sampai maksimal banget, tapi terus berjuang ya. Saya juga ikut kelas master kelasnya Indra Jaya ya. Nah, di situ dibilang ada satu orang tokoh leader di network marketing lain, dia itu di online-nya itu sampai kalau di orang mau ngomong sama dia itu dia udah ngisi kuesioner gitu. Jadi rapi banget dan dia bisa punya 2.700 leads yang closing 250. Ini cuma sharing aja ya karena teman-teman udah main di TikTok. Eh
Tapi dari 250 karena dia sering ngobrolnya tentang diabetes aja, jadi dibawa ke bisnis nggak mudah. Akhirnya dia bikin akun TikTok baru. Ya itu pengalaman dia, tapi nggak selalu begitu. Makanya ya kalau Indra menyarankan saya, kalau teman-teman lihat sekarang saya agak berbeda gitu ya. Videonya ternyata orang itu mulai dari kekuatannya. Kekuatan saya kan memang saya orang SDM, saya memang passion di people development, saya memang senang mengembangkan orang. Ya udah saya nanti akan mainnya dari situ. Tapi saya tetap bicara kesehatan. Kenapa? Karena saya polisi kesehatan, saya sangat concern kesehatan dalam 20 tahun ini dan suami saya juga punya cerita storytelling sendiri kan yang nanti saya bisa ceritain. Nah, dulu di awal-awal rajin banget tuh ya. Saya dengerin Paniko itu setiap minggu walaupun kadang-kadang sampai ngantuk ya. Zoom itu benar, bahkan sehari itu YouTube itu harus diulang 5 kali sama Paniko. Jadi untuk teman-teman yang baru kadang-kadang mungkin mual-mual tapi wajib teman-teman sampai kita nanti jadi otomatis. Jadi saya ketemu dengan teman saya yang menyerah di tengah gitu ya. Ketika dia mau bangkit lagi, dia dengerin presentasi saya, keren banget ya. Bukan sayanya yang keren, karena saya berlatih. Dulu kalau saya bilang ikan oncoricus kata salmon aja bisa belepotan lidah saya. Terus kalau zoomnya ada persoalan, saya lari ke bawah gitu ya. Karena waktu itu suami saya kan belum menjalanin bisnis. Jadi benar-benar nggak profesional gitu ya. Tapi makin hari kan kita makin baik. Caranya gimana? Belajar. Saya ingat saya punya partner dulu yang namanya Mbak Cici Resti itu setiap hari dia disiplin. eh Belajar tuh dari YouTube tuh seingat saya sejam apa 2 jam dan dia tulis ya. Kebayang nggak saya datang dia yang ngajarin saya loh. Nah, memang orang menemukan orang-orang kayak gitu luar biasa ya. Dan beliau itu praktek sehari ketemu 5 orang dalam kondisi COVID sih memang ya waktu itu karena memang beliau suka offline. Dari mulai ketemu 5 nolak semua, minggu depannya ketemu 5 closing 1 minggu depan. Jadi bertahap progresnya itu per minggu. Minggu depannya ketemu 5 closing 2 sampai terakhir itu ketemu 5 closing 5 ketemu 5 closing 5. Nah, itu dimulainya dari seperti ini sama Mbak Cici itu ya, dari apa yang kita dengarkan dan kita yakini. Oke, nextnya yang terakhir adalah tentang AFC. eh Silakan AFC Back Office Knowledge. Silakan Kak Trirum. Oke, Kak Anis. Nah, ini last but not least ya. Jadi kan istilahnya gini loh. AFC Back Office ini kantor kita nih, ya kan? Sistem yang kita punya yang memang udah disiapin sama AFC. Nah, teman-teman harus menguasai gitu loh. Gimana cara ngelihat poin bonusnya, gimana cara input, gimana cara nyusun jaringan, ya kan nginputnya itu taruh di mana. Teman-teman harus pelajari. Ya mungkin nggak dalam sehari 2 hari bisa, enggak. Tapi kalau teman-teman sering belajar input, sering belajar, sering buka dan sering apa namanya ngulik gitu loh istilahnya, itu teman-teman akan tahu. Sebetulnya simple aja sih, simple aja semua semua apa namanya yang ada di dalam aplikasi itu benar-benar simple, nggak jelimet gitu loh. Teman-teman tinggal klik aja, kalau enggak tinggal back gitu kan, tinggal klik back gitu. Jadi nggak ada istilah susah. Kenapa kita harus tahu ini? Karena apa? Semua laporan ada di sini gitu loh. Kalau kita nggak ngikutin, misalnya gini loh, tim kita hari ini siapa aja sih yang closing, terus di kaki mana kanan atau kiri. Kalau kita nggak ngikutin itu, kita nggak akan pernah tahu atau bisa nyusun strategi selanjutnya gitu loh. Jadi teman-teman harus tahu nih, ya kan, di back office ini kegunaannya apa namanya ngelihat BV itu apa, ya kan? Kegunaannya kita ngelihat jaringan tuh apa gitu loh. Teman-teman harus pelajarin. Kalau nggak tahu, teman-teman bisa minta upline-nya untuk bikin Zoom tentang ini. Jadi langsung praktek. Di awal-awal dulu kami begitu, Mbak Anis. Karena kan kalau kita ngajarin satu-satu lewat apa video call itu kan susah juga, ya kan? Karena kan aplikasinya di HP. Jadi kalau pakai Zoom sambil ngezoomnya tapi memang dari laptop gitu ya. Nah, kita langsung bisa buka tuh. Nah, pernah kita ngadain sekali Zoom itu khusus tentang apa namanya aplikasi, ya kan AFC Connect ini gimana dan bagaimana, termasuk juga dengan ngelihat bonusnya, bonus
sponsor, bonus pairing, terus Unilevel itu apa dan bagaimana, langsung kita praktekin di aplikasi. Nah, itu harus tahu teman-teman. Jadi makanya itu pentingnya kita tetap komunikasi atau tanya di grup itu perlu gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah malu. Istilahnya, aku gaptek, segaptek-gapteknya teman-teman masih bisa pakai Facebook. Nah, ini sama kok. Maksudnya nggak jelimet-jelimet banget, nggak butuh keahlian khusus untuk kita memahami apa yang ada di dalam AFC Connect ini gitu loh. Itu Manis, penting banget Oke. perlunya. Thank you Kak Trirum ya, teman-teman wajib belajar terus, ngulik terus, dan nanti untuk kelas fast track nanti akan ada kelasnya juga khusus ya. Tapi teman-teman kalau ketemu dengan Aprilnya langsung, karena sekarang bisa offline juga bisa langsung belajar. Nah, karena ini adalah top 1%, saya akan sharing apa yang disaringkan Cieni terakhirnya. Silakan Pak Yusuf. Jadi apa sih yang dilakukan oleh orang-orang top 1% milioner itu ya? Jadi Cieni ini kan ikut di coaching oleh top 1% bilioner. Harga coachingnya aja tidak murah ya teman-teman. Saya lupa kayaknya sekitar 200 juta. Nah, ini adalah beberapa hal yang dilakukan. Yuk kita tiru ya. Jadi salah satunya selalu hadir di dalam Zoom-Zoom seperti ini, di dalam pertemuan-pertemuan positif di AFC untuk teman-teman yang baru, apalagi teman-teman yang ikut fast track ya. Kemudian ketika hadir, berikan 100% gitu ya. Jadi all out gitu ya. Dan kita di sini ya seperti Kak Trirum hari ini, kita kasih tepukan dong buat Kak Trirum ya. Sedang melayani, memberi, dan memberi. Nah ya, saya jadi ingat saya belajar dari beberapa tokoh online ya untuk saya bisa berkembang di sana. Jangan langsung berharap closing dari situ, tapi berikan, memberi, give and give ya. Terus fokus pada impian teman-teman. Tadi teman-teman sudah cerita kan impiannya masing-masing. Jadi kita fokus pada impian itu setelah menemukan the big way tadi. Nah, yang nomor 5 teman-teman, apapun kondisinya kita harus latihan olahraga. Ya, itu sharingnya Cieni. Lihat deh ya Cieni. Kalaupun sekarang kita misalnya ada yang cerita gue mah malas kayak gitu, nggak apa-apa, minimal jalan kaki dulu. Kenapa? Karena kita adalah leader ya. Leader itu kayak saya kan materinya tuh leadership. Orang tuh nggak akan hanya lihat apa yang kita bicarakan, mau nggak mau juga dia akan lihat postur kita dan lain-lain. Dan itu memberikan energi, memberikan nyawa. Kenapa ini baru buka pintu rumah saya, langsung closing suami saya gitu ya. Nah, nomor 6 penting banget dan saya memang makanya disebut polisi kesehatan. You are what you eat. Jadi teman-teman perlu menjaga pola makan. Seperti ini ya. Tadi sebelum acara saya tuh udah nyiapin semangka ya. Nah, ini belum saya makan karena keburu semangka dan kurma itu bagus banget ya. Itu. Terus selanjutnya ini yang dilakukan oleh, jadi top 1% bilioner ini jadwalnya sangat padat teman-teman ya. Yang nomor 7 kalau kita mau sukses ya, yang diubah adalah diri kita dulu dan di materi leadership kita, saya juga ya, kita untuk membenahi pekerjaan, untuk membenahi hubungan dengan orang, kita mulai dari diri kita dulu, dari pikirkan yang baik-baik, katakan yang baik-baik, maka yang datang yang baik-baik. Pengen nggak tiba-tiba dapat karya? Nah itu karena dimulai dari pikiran yang baik-baik, perkataan yang baik-baik, nanti yang datang yang baik-baik ya. Jadi itu akan membentuk pertumbuhan pribadi teman-teman menjadi semangat belajar, otomatis akan related kepada penghasilannya ya. Kan ada 13 kunci sukses top 1% bilioner. Top 1% bilioner itu jadwalnya tuh jam-jamannya tuh benar-benar padat banget gitu teman-teman ya. Kemudian yang ke-9 ya kita harus bertanggung jawab atas hasil, jangan nyalahin sponsor, jangan nyalahin tim ya, because ini adalah bisnis saya, ini adalah bisnis teman-teman terus ya. Terus maju dan maju terus ya, di fast track ini juga majunya pakai kecepatan luar biasa ya. Terus punya mental berkelimpahan. Nah, ini penting banget. Saya pernah tanya di Medan ya, siapa di sini yang mikir miskin? Beberapa angkat tangan, mudah-mudahan setelah ketemu saya. Kalau teman-teman bilang miskin, maka yang datang miskin. Kalau teman-teman ada di fast track ini, teman-teman ada di top 1%, ya. Karena itu yang saya lakukan dari mental karyawan pindah ke perusahaan, kita harus berpikir berkelimpahan, ya. Harus berpikir kita itu sedekahnya buat siapa yang lebih luas, maka pasti Allah mencukupkan kita. Jadi nggak hanya mikirin diri sendiri dan keluarga, ya. Sejahtera, berkelimpahan. Nah, kalau konsisten teman-teman bisa ulangi apa yang dilakukan oleh Mbak Ewin ya, semalam sharing di hari Senin itu luar biasa. Materinya cuma singkat tapi dengan bukti-buktinya fokus dan konsisten. Beliau sehari itu bisa ketemu 10 orang wajib dan kadang-kadang bisa sampai 20 ya. Terus kita harus ngotot, ngeden ya, itu yang selalu dilakukan Cieni ya, baik di perusahaan lama maupun di perusahaan saat ini. Nah teman-teman saya mau cerita
Untuk menutup, saya waktu itu adalah orang yang paling protes sama Cieni ketika diminta bikin jam-jaman lapor. Terus saya terinspirasi sama Restika, dia bikin setiap jam ngapain. Nah, karena seorang ibu rumah tangga dilakukan simple. Nah, sekarang di konsultan saya lagi bikin Achievement Spiritual Development Program. Ya, dari dulu juga pernah dibikin dan mereka lapor jam-jaman. Nah, karena saya pikir saya adalah komisarisnya, ya saya nggak wajib lapor. Tapi dengan cerita Cieni di mana ada seorang pemabuk, seorang yang suka ngobat dan lain-lain, dia bikin jam segini ngobat, jam segini minum minuman, jam segini tidur. Terus dia lihat seminggu, nah dia mau jadi apa ya? Saya kayak ketampar banget ya. Ini adalah hari kedua saya bikin jam-jaman saya ngapain dan luar biasa ya teman-teman. Kalau setiap jam itu kita tulis, itu luar biasa teman-teman. Saya yang biasanya selalu ada asisten, terus asisten tuh pulang kalau asisten nggak ada, rada bingung gitu ya. Sekarang lumayan tuh ya, bisa tetap kerjain AFC, terus juga tetap lumayan rapih lah rumah saya. Dari saya dengan Katrirum itu boleh nggak ditulis? Nanti Pak Yusuf akan memilih siapa yang terkeren malam ini. Boleh ditulis apa yang akan teman-teman praktekkan dari sharing kita malam ini. Silakan. Apa yang akan dipraktekkan dari sharing kita malam ini? Silakan. Yang penting yang akan dipraktekkan aja. Satu atau dua hal yang akan langsung dipraktekkan apa? Boleh ditulis. Satu, daftar nama. Oke, berikutnya silakan. Oke, ayo, buat list nama. Apalagi ubah mindset hidup ya, itu penting banget ya. Semuanya dari mindset. Daftar nama, konsisten belajar dan prospek nanti Pak Yusuf yang pilih ya. Konsisten, oke. Terus apalagi tetap sharing, tetap fokus dan kejar target. Kaven fun. Oke, apalagi yang mau dilakukan? Konsisten, tetap semangat. Oke, dari top 1% billionaire ada nggak yang mau dilakukan? Saya akan buat jadwal plan hari per hari. Benar, coba ikutin ya jam per jam luar biasa loh. Setiap hari jadi penuh semangat ya. Konsisten, komitmen, disiplin dan setia eksekusi. Ya, jadi hari ini kalau nggak dipraktekkan percuma ya teman-teman ya. Lakukan apapun 100%. Oke. Nah, Pak Yusuf silakan mau dipilih siapa yang dapatkan buku dari saya atau mau diumumkan di mana nanti di WA Group juga boleh. Nanti akan diumumkan oleh Pak Yusuf di WA Group ya. Oke teman-teman, luar biasa hari ini Kak Trirum ada yang pesan sebelum di closing, pesan apa yang akan Kak Trirum sampaikan sehingga militansinya biar menular ke kita, silakan. Oke, satu aja Kanis. Kita sudah punya Ferrari, ya kan? Atau Lamborghini lah kalau Koyo bilang ya kan. Kita ini udah punya Ferrari, Lamborghini, AFC ini. Jangan sampai Ferrari atau Lamborghini kita cuman parkir di garasi gitu loh. Ya. Sayang banget. Teman-teman pakai Ferrarinya ini. Kecepatannya berapa tergantung teman-teman mau. Ya kan? Sampai ke tujuan. Jadi jangan hanya diparkir di garasi, tapi pergunakan untuk teman-teman bisa fast track menuju tujuan teman-teman. Itu aja Kanis. Oke, terima kasih Kak Trirum. Dari saya cuma satu ya, teman-teman kalau mau praktekin kayak saya, buat per jam laporan, belajar dari Trirum, belajar dari pemabok dan drugger itu yang diceritain Cieni. Luar biasa kalau pengen jadi top 1%, lakukan itu. Terima kasih. Ini dari saya. Selamat praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa di Selamat malam. Tadi pagi. Waalaikumsalam. Sukses selalu, semangat. Malam, kasih semuanya. Ya. Kita mau ke Medan nih. Ayo ke Medan, teman. Ya, acara tanggal 18 kan. Oke, sampai ketemu ya teman-teman semua. Oke. Makasih Mbak Anis, Kak Trirum, Pak Nis. Pak Anis yang tanggal 18 buat tiket juga ya? Iya, nggak pakai tiket. Datang aja 18. Oh enggak. Ya. Tinggal hadir. Sampai ketemu ya di Medan. Oke. Mbak Glory tidur sana weh. Oke lah, assalamualaikum ya semua. Salam.